sepertinya tidak bebas di rumah, atau ada pikir yang lain. Ya, kecewa itu wajar bagi kita, karena musim sekarang juga musim panen. Apalagi kalau panas lagi, pasti itu kesumutan itu ada pada kita, kekecewaan itu selalu ada. Tapi pada pagi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, sehubungan dengan firman Tuhan minggu lalu. Mari kita membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-24. Kita bacanya dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-32. Yesus menempatkan diri di jalan ke Emmaus. Ayat yang ke-13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauh dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ayat 18. Seorang dari mereka namanya Klopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, atau kata Yesus kepada mereka, "Apakah itu?" Yesus berkata demikian. "Apakah?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan ketika menemukan mayatnya, lalu mereka datang, dan tidak ayat 23, saya ulangi, dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa malaikat-malaikat telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, yaitu Ia besar, dalam tanda kutip itu Yesus. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambangnya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu.
yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggal bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang terakhir, kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan tema hari ini yang diambil dari ayat yang terakhir, hati yang berkobar. Hati yang berkobar. Rasa kecewa tersebut juga dapat dalam bentuk kekecewaan terhadap Tuhan. Hal ini ada seorang yang bernamanya oleh Philip Yancey, seorang penulis yang sangat terkenal dalam bukunya yang sangat laris dengan judul Kekecewaan dengan Tuhan. Di situ ia membahas 3 kekecewaan yang dialami orang terhadap Tuhan, yaitu ada 3 hal ya. Yang pertama, mengapa Tuhan terasa jauh? Yang kedua, mengapa hal yang buruk terjadi? Ketiga, mengapa janji-janji Tuhan jauh berbeda dengan yang dialami secara pribadi? Saya terasa bahwa mungkin di dalam kekecewaan manusia secara pribadi bukan hanya 3, tetapi di sini dia hanya kupas dengan 3. Tentu bukan hanya 3 hal itu, masih banyak hal yang membuat kita kecewa. Singkat kata, bahwa orang berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu dan ternyata Tuhan memiliki prioritas yang berbeda dengan yang orang itu inginkan. Sebagai akibat tsunami, kekecewaan datang menerjang. Hal ini dialami oleh sangat banyak orang, atau mungkin saudara juga mengalaminya. Di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 17, sesuai dengan kata firman Tuhan, pada hari itu juga 2 orang murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Pasal 24 ayat 14 yang mengatakan, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka ke Emmaus, mereka melihat peristiwa yang terjadi, yaitu kesengsaraan Tuhan Yesus dan penyaliban dan kematian, bahkan juga kebangkitan. Itu mereka berbicara tentang hal itu.
Ayat yang ke-15, pasal yang ke-24 ayat ke-15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Itu ayat yang ke-16. Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kalau sementara orang kecewa, kemudian kalau orang datang untuk bertanya, pasti emosinya naik. Itu kebiasaan kita seperti itu. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita baca Lukas 24 ayat 18 sampai 24, kata kekecewaan dari dua orang muridnya, maka kita akan memahami bahwa harapan mereka gagal. Seorang dari mereka namanya Klopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakang ini? Ini seorang murid. Sementara mereka dengan Yesus berbicara, tapi mereka tidak mengenal Dia, bahwa Dia sudah bangkit, tetapi siapa Dia? Kemudian kata Yesus kepada mereka, apa itu? Seolah mereka tidak tahu. Ayat yang ke-19 dia berkata, apa itu? Jawab mereka, apa yang telah terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Pasal 24 ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Pasal 24 ayat 22, dia berkata, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Pasal 24 ayat 24 berkata, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu. Itu pasti juga beberapa teman itu termasuklah Simon Petrus. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Yesus tidak mereka lihat. Karena mereka mengharap, mengapa muka mereka muram dan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus atau mengenal Dia? Karena mereka mengharapkan Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata Dia disalibkan sehingga perasaan mereka kecewa dan muka mereka menjadi muram karena hati mereka penuh dengan kekecewaan. Mereka sedih, tidak percaya dan apatis. Itulah yang membuat mereka tidak mengenal Yesus. Tindakan-tindakan Yesus yang menghapuskan rasa kecewa dari 2 orang murid tadi terdapat di dalam Lukas 24
pasal 24 ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Sebelum Yesus sengsara, sebelum Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya belum mengalami kesengsaraan, Ia sudah memberitahukan itu kepada mereka, tapi mereka tidak memahami. Sampai kejadian itu terjadi pun mereka belum, sehingga Yesus mengejar mereka. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ketika mereka berjalan bersama-sama dan mereka bercakap-cakap bersama-sama dengan Yesus, sudah sampai tempat Emmaus, hari sudah malam. Dan mungkin Yesus itu udah bilang, "Selamat jalan ya, saya semua teruskan satunya perjalanan, kamu terus sampai di tempat kamu." Mungkin seperti itu. Ketika Yesus mengatakan seperti itu, dua orang ini berkata di dalam ayat yang ke-29 pasal 24, "Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat. Mungkin pada waktu mereka sudah bermalam di tempat itu, mereka mulai makan, Yesus mulai memperlihatkan kemuliaannya bagi mereka atau membuka pemahaman mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka kepada seorang yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ketika mereka mengenal bahwa Yesus itu benar Dia bangkitkan mereka, sementara mereka yang berbicara dengan Dia, kekecewaan itu hilang dan mereka berkobar-kobar karena mereka sedang bersama-sama dengan Dia. Tetapi ketika mereka sudah mengenal Dia bahwa itu Yesus, Ia akan hilang dari tengah-tengah mereka. Kita dapat simpulkan bahwa ada 3 hal yang dapat menghapus rasa kecewa. 3 hal yang dapat menghapus rasa kecewa adalah: 1, ini perlu harus tulis. 1, mengenal rencana Tuhan. 1, mengenal rencana Tuhan. Salah satu penyebab utama dari rasa kecewa terhadap Tuhan adalah karena orang memiliki harapan yang berbeda dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Kedua murid itu kecewa karena yang mereka harapkan agar Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel, ternyata Dia disalibkan. Mereka berpikir bahwa itu bencana. Mereka berpikir bahwa itu bencana, padahal itu adalah rencana Tuhan. Itulah perbedaan antara apa yang mereka harapkan dan apa yang menjadi rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah membebaskan seluruh manusia dari penjajahan dosa dan hukuman dosa. Satu tindakan yang sama sekali tidak sesuai
dengan kehendak Tuhan. Memang dalam kenyataan seringkali kita ingin memaksakan keinginan Tuhan, keinginan kita kepada Tuhan, dan berharap bahwa Tuhan akan memenuhi kehendak kita. Itu memang selalu ada. Kalau kita sudah berdoa, Tuhan kasih saya ini, saya percaya Tuhan, itu seolah-olah kita memaksa juga ya. Dan itu terjadi dalam kehidupan. Satu ilustrasi berkata demikian. Seorang pemuda yang sering berulang kali membuang kartu ke atas yang bertuliskan Diana dan Tini. Yang dia kehendaki adalah Diana, sedangkan yang sering terbuka adalah Tini. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hati kamu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Di sini Yesus menjelaskan tentang rencana Tuhan tentang Dia dalam seluruh kitab, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Kekasih-kekasih Tuhan, hanya dengan mengenal dan menerima rencana Allah, maka kita tidak akan menjadi kecewa ketika ternyata rencana Tuhan tidak sama dengan harapan kita. Amin. Saudara merasakan itu atau tidak di dalam kehidupan? Kita ingin mau seperti ini, tetapi yang datang lain. Sebab kita yakin apapun yang terjadi rencana Tuhan, rencananya itu selalu yang terbaik bagi hidup kita, para pengikutnya. Amin. Amin kan itu atau tidak? Walaupun kita alami rencana kita yang tidak baik, dan kita sudah berdoa dan sudah berkomitmen kepada Tuhan, tetapi yang datangnya tidak seperti apa yang kita doakan. Tetapi pagi hari ini kita katakan bahwa semuanya itu baik. Amin. Amin. 3 hal yang dapat menghapus rasa kecewa kita. Ini yang kedua. Harus menulis ini karena ini petikan dari Bandung. Ada yang kedua, pembahasan yang kedua, mengenal otoritas Tuhan. Apabila kita menyadari bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki otoritas, maka Tuhanlah yang memegang otoritas atas segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini. Amin. Saudara katakan amin atau tidak? Maka kita didapati bahwa ternyata harapan kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Tanpa rasa kecewa, kita akan menaklukkan harapan kita di bawah kehendak Tuhan. Ada satu ilustrasi lagi. Saya harap kita semua dengarkannya. Ketika kita mengendarai mobil dan polantas mengarahkan ke jalan lain, maka kita tahu bahwa polisilah yang memiliki otoritas jalan. Betul kok saudara? Kalau kita jalan ke Kupang, kemudian kalau kita datang jalan ini jalur ini tutup, polisi di situ, dia bilang silakan ikut sini. Walaupun ya kita merasa kecewa ya juga, tetapi harus kita ikut karena memang dia ada otoritas. Kita tidak bisa melanggar. Harus kita tahu. Begitupun Tuhan, mengenal otoritas Tuhan. Hal yang sama seharusnya menjadi sikap kita kepada Tuhan. Ketika kita dapati bahwa ternyata kehendak Tuhan tidak sama dengan kehendak kita, dengan bersyukur kepadanya karena menghargai otoritas Tuhan, dengan meyakini bahwa maksudnya senantiasa baik. Amin.
maka kita menerima realitas tersebut tanpa merasa kecewa. Memperkenalkan otoritas itulah yang dialami oleh kedua murid ke Emmaus. Itu dalam Lukas 24 ayat 28 dan 29. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Tentu, kalau perjumpaan dengan Tuhan kemudian orang itu sudah lewat, walaupun kita tidak tahu, tetapi kalau kita sudah dengar bahwa itu orang itu dia yang kita maksudkan, pasti kita bersuka cita karena kita sudah bertemu dan berbicara dengan dia. Pasti hati kita berkobar, oh tadinya saya bertemu dengan dia, tetapi saya tidak kenal dia. Hati kita pasti berkobar-kobar seperti itu. Kesadaran otoritas Yesus mengakibatkan rasa kecewa yang selama ini menutupi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Yesus terhapuskan. Kekasih-kekasih Tuhan. Yang ketiga, mengenal kasih Tuhan. Di dalam Lukas 24 ayat yang ke-32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukan saja hati mereka berkobar-kobar tentang kebangkitannya dari orang mati, namun kesadaran akan kasihnya yang begitu besar. Kasih Kristus sedemikian besarnya sehingga di hari kebangkitannya, ia bersedia menjumpai kedua orang muridnya yang dalam keadaan kecewa, putus asa, dan bersikap apatis. Padahal mereka bukan murid Kristus. Di tengah badai kehidupan, apabila kita hidup dalam kasih Allah, maka hati kita tidak akan tergoncang ataupun menjadi kecewa. Sebaliknya hati kita akan penuh dengan damai sejahtera. Saudara aminkan itu? Aminkan itu? Walaupun tantangan yang kita hadapi, tetapi kita tetap di hadapan Tuhan. Damai sejahtera itu kita alami. Ada satu ilustrasi lagi. Jangan bosan-bosan ya, dari ilustrasi sudah 3. Kisah sebuah kapal silam uji coba semalam. Kemudian pertanyaan kepada awak kapal, apa yang Anda alami ketika badai menerjang kapal? Mereka tidak rasa apa-apa karena mereka masuk amat dalam hingga bantalan laut, sehingga badai di atas permukaan laut tidak sampai kepada kapal. Kapal silam yang berada di bawah bantalan laut, artinya mereka tenang teduh. Apabila kita menggelamkan hidup kita di dalam kasih Tuhan, kasih-Nya itu bagaikan bantalan laut. Apapun yang terjadi sekitar kita dan badai sebesar apapun yang sedang menerpa, kasih Tuhan yang menyelimuti hati kita akan membuat kita tetap tenang dan tak tergoncang oleh keadaan. Kekasih-kekasih Tuhan,
baru saja kita melewati minggu pasca kematian Tuhan Yesus. Berdasarkan Lukas ayat 24, pasal yang ke-24 ayat 23 sampai ayat 23, kita dapat simpulkan tentang suasana hati kedua murid ketika berjumpa dengan Tuhan. Hati berkobar-kobar. Serasa ini pasti kita sudah alami ketika kalau kita bertemu dengan seseorang, katakan ya orang pegawai yang besar, kemudian kalau kita tidak mendengar dan ia mungkin tidak berbicara dengan kita yang baik, tetapi di saat kita mencurahkan isi hati kita tanpa sadar, ketika kita mendengar bahwa itulah orangnya, pasti hati kita bersukacita. Oleh sebab itu, baiklah kita pulang kembali ke rumah kita, merenungkan 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, mengenal rencana Tuhan. Yang kedua, mengenal otoritas Tuhan. Yang ketiga, mengenal kasih Tuhan. Inilah yang menjadi sebuah renungan